Nah, kenapa kita bisa happy? Kenapa kita bisa happy? Karena kita percaya kita mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Oke. Mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Apa itu artinya, Araji Siwi? Definitely if I explain, I will be wrong. Cuman, aku ngerasa ya basically kalau we simplified kesadaran Buddha kan berarti actually kayak true happiness gitu. Yeah. Kayak happiness yang bener-bener kayak ya happy aja gitu. Yeah. Without any regrets. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi. Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily. Ting. Apa adanya atau dalam bahasa Jawa opo odonyo, dalam bahasa Betawi ape adanya, dalam bahasa Melayu apa adanya, I'm not gonna stop. Dalam bahasa bule Indo apa adanya. Ya udah, gini aja podcastnya Iya pokoknya sampai 20 menit ya. Dalam bahasa apa adanya. What's Afrika there? apa? What's in store? Bukan dong. Oh enggak dong, apa adanya maksudnya apa? Apa adanya itu maksudnya kita apa adanya. Oh. Aku lagi apa adanya banget nih. Apa di adanya? hari ini kita ngumpul. Nih ya. Karena aku tuh insecure terhadap apa? Apa? Jidat aku. Kenapa? Jidat Terus kamu aku hari ini ponytail yang berarti jidat aku kelihatan. Tapi adanya emang seperti itu. Sesuatu ada yang tidak bisa dilakukan oleh penonton adalah menyentuh. Kamu udah dapet special access barusan. Iya. Aku kemarin make up terus aku kayak make up gitu. Terus kayak ngantuk kali make up Terus bener-bener jidat aku kayak satu bolongan gini gak aku make upin tau. Bener-bener hitam Buset. gitu. Aneh banget. Gak menarik ya? Menarik sih. Gak menarik. Apa adanya kamu. Kenapa apa? Jadi gini, sebelumnya term apa adanya itu nggak term yang umum-umum banget loh sebenarnya. Ya nggak sih? Umum tuh dalam arti toilet umum I don't gitu. think people talk about apa adanya. Oh. Like most people. Apa adanya maksudnya apa? Apa adanya tuh apa adanya kita gitu ya. Iya, apa adanya kita. Kayak kita lahir, kita pikirannya apa, kita sifatnya kayak gimana. Itu kita nggak bikin-bikin gitu. Kita So, apa adanya. Maksud kamu ngomong apa adanya karena kamu ngelihat banyak orang itu nggak apa adanya. Karena kita ada di dalam dunia yang penuh dengan image. Is that, I think it's what's in your head. Aku cuma ngomong kayak apa adanya doang. Bukan I feel like there's a problem with people not being apa adanya. Okay. But I think like people is not being apa adanya tuh ya. Then it's a problem then. Emang bisa orang nggak apa adanya gitu? Bisa banget lah. Bisa ya? Bisa banget lah. Misalnya Kita aja apa adanya nih kita. aku nggak bisa confidently say that ya. Cuman apa adanya aku apa aja aku nggak tahu ya. Hah? Gimana sih maksudnya? Kok apa adanya Sampai aja? seberapa limitnya gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang kayak gue apa adanya nih, gue tuh orang kayak gini orangnya gue tuh emang iya, emang lo tahu banget lo apa Iya. adanya tuh kayak gimana. Oh. Lo sesungguhnya, lo yang bener-bener unfiltered. Right? Oh, unfiltered, that's the word. That's the Nah. word, right? Yeah. We're now live in a very filtered generation, Not- very yeah. filtered Era. era, very filtered era, ya kan? Because it's so easy to use filters. Yes, social Iya kan? media, ya kan? Social media and everything. Jangan nganggung doang, Mas. Saya sedang, loh ini apa adanya aku sedang mencerna. Kadang-kadang ada orang ya, this is what I don't like about some people ya. Apa tuh? Kayak mereka tuh sangat takut ngomong salah, sehingga mereka ngangguk-ngangguk doang. Jadi sehingga begitu Saya mereka tidak ngomong mengangguk, benar. saya maju ke depan dan ke belakang. Karena orang ngerasa being politically correct itu adalah sesuatu yang super penting. Politically correct is what? You're very politically correct, Om. Yeah. You don't think so? I'm like you, Oh, but the older version. Right? older and wiser. Older, not Maksudnya ada bedanya not dong. necessarily wiser, but older for sure. Aku yakin ada bedanya. Apa? Ya nggak tahu, nggak mungkin. Like he's a guy and I'm a girl. Ya. Aku kayak bapaknya dia. Aw. Papa. Di berbagai pertunjukan Eksotika Karnawi Bangga Indonesia, seringkali saya berperan sebagai bapaknya dia. Sekali Om, sekali jadi bapak, sekali jadi suami. Oh iya benar, sekali jadi suami.
Yang jadi suami di pertunjukan musikal Ken Ken Dedes. Dedes. Yang jadi bapak di pertunjukan Lutung Kasarung. Yeay. Saksikan. Saksikan. Yang akan ada di tanggal 22 sampai 24 Mei 2025 2025. Which is interesting kita bahas Lutung Kasarung ya. Ya. I don't know when this episode airs, waktu ini tayang, I don't know tiketnya udah masih ada atau enggak ya? Iya karena cepet banget sold out. Lumayan cepet sold Setahu out aku yang ya. platinum udah habis. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Iya. tiketnya habis juga kan siapa tahu ada permintaan rerun Iya. lagi, kita nggak tahu. Ada permintaan rerun, ada permintaan tour. Oh, Banyak iya, banget iya. orang Nice. yang bilang kayak, ayo kak ke Surabaya. ini ke Semarang. Raja Ampat. Wow. Sumpah. Wow. Tapi kayak jauh banget. Cuman kita mau. And what was I saying? Lutung Kasarung. Lu tuh Kasarung is very much bahas soal apa adanya. Kenapa Iya sih, begitu? Iya sih. Karena cinta pada zaman dimana apa ya kayak apalagi di dunia Lutung Kasarung itu ya dimana penampilan tuh sangat penting. Seringkali iya. ada adu kecantikan, adu ketampanan, ada apa seorang putri yang sangat cantik enggak deh? Seorang putri yang sangat cantik bisa jatuh cinta sama monyet. Jadi premisnya Lutung Kasarung itu adalah kerajaan yang punya dua putri yang rajanya itu memilih penerusnya berdasarkan kecantikan. Iya, ini versi yang Eki Dance Company ya. Iya, yang versi Eki Dance Company. Terus si Purbararang sama Purbasari ini bersaing karena kalau dia kalah cantik dia nggak bisa jadi penerus bapaknya. Bapaknya itu saya. Iya. Iya. Oh sampai situ aja? Iya. Apa maksud lanjutannya? Nggak Udah ada. kalau Dia udah bukan partai punchline-nya Omuli adalah saya. Iya. Pokoknya intinya toxic parenting lah. Iya kan? Iya Itu sih. toxic parenting. Apa kita mau bahas toxic parenting aja episode ini? Super. Itu boleh buat next kali Iya, oh iya, maaf, ya. maaf ibu produser, maaf. Mudah ke distract. Tadi udah bagus tuh apa adanya terus masuk ke lutung. Jadi bedanya jelas gitu. Soal apa adanya sih yang kita bahas. Apa adanya yang seperti apa kita bahas kan. Iya. Maksudnya ya karena bingung gitu ketika ngomong apa adanya tapi terus kemudian membahas apa adanya. Apa sih? Gua udah- Ini apa adanya, apa absurd. Karena tadi gue menantikan Nggak jelas. loh dia bakalan ngomong sesuatu yang kayak Kayak ada sesuatu yang jelas gitu kalau dalam framing Lutung Kasarung gitu ketika penampilan di menjadi penentu untuk menjadi berkuasa. iya, Sebenarnya gitu. like we can say that the villain of Lutung Kasarung itu Purbararang kan? Kakaknya Purbasari. Kalau kita lihat di permukaannya aja. Dilihat dari permukaannya aja. Kenapa dia jadi villain? Karena dia membuat kakaknya, Adeknya. adiknya menjadi buruk You're a rupa. cast. menjadi buruk rupa supaya dia menang. Iya. Betul. Jadi dia villain. Dia Mukanya villain. penuh dengan ini. Sakit kulit supaya dia akhirnya karena rajanya papanya yang si toxic parent itu kan ini ya jijian. Jadi tadinya kan Purbararang lawan Purbasari nih untuk nerusin bapaknya. Ya. Tapi I just burped and that is apa adanya. Apa? kalau What was I saying? kalau kamu apa adanya, you like, iya dong. No. Enggak ya, enggak gitu juga. Oke. No, I'm proper apa adanya. What is that? The hell? Aku pusing, ibu produser. Dia terjebak di perbincangan gak jelas. Dua orang. Coba Yang- Lutung Kasarung. Iya, Lutung Lutung Kasarung. Kasarung. Lutung Oh, iya, iya, Kasarung, iya, Lutung iya, Maksud Kasarung. saya tadi adeknya dia Iya. kan Purbararang jahat. Iya. Dia mengutuk adiknya. Menurut kamu Purbararang Menurut jahat? saya karena Iya. aku adalah Purbasari. Tapi menurut banyak penonton juga Purbararang memang jahat dong. Iya. Heeh. Karena dia kayak, loh kok dia kalah? Ya udah. Padahal dia kakaknya. Kan harusnya di kerajaan di mana-mana yang tua yang Tapi dapat di sisi lain kerajaannya kan. Purbararang tuh apa adanya banget. Dia jujur dengan ambisinya dan keinginannya untuk bisa menjadi ratu di kerajaan itu dengan segala cara. Betul. Iya kan? Dan dia juga nggak takut-takut mengekspresikan semua emosinya, baik emosi yang dalam tanda kutip ya positif maupun yang negatif. Kalau dia nggak suka, dia kelihatan nggak suka. Kalau dia seneng, dia kelihatan seneng. Iya. Itu kan apa adanya dong. Itu apa adanya. Apa adanya berarti juga lo berani mengekspresikan apa yang lo bener rasa, iya kan? Iya benar. Wah, gila. Tapi kalau Finally. kemudian kembali ke Purbararang kalau dia melakukan sesuatu yang itu tetap villain lah. Iya menurut aku Villain. dia tetap kan Iya dia kan? main curang. Main curang Iya. is not apa adanya Iya. menurut aku. Ya gak sih kalau apa adanya. Waktu diumumin Purbasari yang menang. Terus dia kayak saya protes gitu. Ya kan. Terus Iya. habis itu kontes lagi atau apa. Ataupun dia harus menghadapi kenyataan bahwa ya emang dia dia nggak lebih cantik dari Purbasari gitu. Oh. Tapi memang kalau nggak ada perlombaan itu nggak akan terjadi
kasus ini sih ya. Bapaknya, perlombaan bapaknya. Iya kan, Bapaknya toxic juga parenting. gila Kenapa soalnya. dari awal That's for harus- another episode ya, That's the for toxic parenting Next ya. episode is Toxic probably parenting. toxic Iya, iya, iya. parenting. Menarik Oke, oke. sih. Ini- Toxic ini apa? parenting tuh menarik buat dibahas Teaser. maybe for another Teaser. episode gitu. Iya, iya. And also I think ya, kalau menurut aku the journey of Lutung Kasarung, the journey of Purbasari, every story has to have a character arc gitu kan. Yang paling go through a character arc menurut aku adalah Purbasari dan juga Lutung. Tapi I think kita bahas Purbasari aja deh. Oke. Purbasari awalnya is very much like a people pleaser kan. Makanya juga dia berhasil menjilat si toxic dad itu kan, si Iya. toxic father itu kan. Ini penjelasan buat yang nggak tahu Lutung Kasarung, Purbasari ini dia perannya baik, Baik, manis gitu. manis, Terus dia adiknya, kakaknya. I'm confused Adiknya guys. jadi dia adalah anaknya raja. Kau bapak apaan sih kagak Dia tahu anakmu adiknya sendiri. Purbararang. Dia adiknya Purbararang Iya. kan. Tapi dia yang baik hati. Tapi dia yang baik hati. Jadi terus Iya. dia yang lebih cantik. Jadi bapaknya milih dia. Iya. Jadi satu. Untuk jelasnya kalian follow Instagram Eki aja ya guys, itu Eki Dance ada Company. penjelasan yang lebih detail gitu dan kalian Dari harus Mungkin satu ya. ibu apa enggak satu ibu? Purbasari Satu, Purwaribu. nggak usah dibikin complicated. Satu. so far sih penjelasan kita satu ibu ya. Oh iya. Oh, iya. Ibunya Kataku kemana? boleh sih dibahas Karena- karakter arc-nya Purbasari. Oh iya, Karena iya, maaf bapaknya ibu produser, bisa- maaf ibu produser. Bapaknya Oke. bisa dapat satu ibu aja itu udah bagus banget kayaknya. Bapaknya gila banget kan soalnya kan di cerita Kayaknya ini. ibunya orangnya baik deh. Karena kalau ibunya juga gila sih kayaknya nggak jelas. Maksudnya darah Purbasari Iya. dari mana? Kembali ke karakter arc-nya Aku merasa kayak Purbasari. Purbasari itu jago banget ngejilat bapaknya Oh, iya, betul, gitu. betul, Iya kan, betul. dia lebih Iya. jago. Kalau Purbararang nggak jago acting kayak gitu. Purbararang tuh lebih apa adanya. Iya. Iya dia kayak gitu emang gitu. Kalau Purbasari tuh dia lebih politik, dia lebih pinter dalam hal itu gitu. Dalam Dia berpolitik. dia Lebih tahu politically caranya. correct. Dia Ya, tahu caranya to be politically correct. Yang mana menurut banyak orang pasti di dalam dunia ini yang kayak gitu yang Panggung seharusnya. sandiwara. Yes, Iya. makanya ada lagunya kan. Iya, iya. Dunia ini panggung sandiwara. Mas pernah main musikal ya? Aku bisa banget ngelihat aktor teater di jiwa Mas Uli. Nah, Karakter karakter arc. arc. Nah, and then dia dikutuk lah sama Purbararang. Dia mukanya jadi jerawatan. And then dia ke hutan. Lari ke hutan. Dan dia ketemu Lutung. Si monyet. Iya, sebenarnya dia connect banget sama Lutung ya. Kayak bener-bener kayak bagaikan Bagaikan Rangga dan Cinta. Oh. Iya kan? Iya benar berarti. Bagaikan- Bagaikan langit. Aku Dan tadi bumi. Iya. Bagaikan langit. Bagaikan pintu Nggak, Anda ketemu. tunggu. Abang mau nyanyi dulu. Bagaikan langit. Apa sih lanjutannya, Li? Bagaikan langit di sore hari. Di sore, di sore hari. Sorry ya Mbak Meli. Di sore hari. Aku antara pagi sama sore hari. Bingung dia. Terjebak. Udah, udah. Anyway. Terus, Ya anyway, karakter arc. And Karakter then- arc. ketemu Lutung. Ketemu Lutung. And Terus kita tuh gak nyampe poin kamu dari tadi gitu. Bagaikan langit. Di Di sore sore. di sore hari. Bagaikan langit di sore hari. Kayaknya bukan sore loh. Bener-bener. Di senja hari. Nggak ada. And then. Oke. Terus dia kayak. Dia sebenernya connect. Tapi dia kayak deep down dia udah suka gitu sama si Lutung. Cuman Tapi dia gak langsung mau Lutung. karena dia monyet. Iya, mau- Sementara si Purbasari ini kan pasti di dalam kepalanya Tapi aneh ya. she deserves like a handsome. Why Iya. why did she fall in love with Iya. with an animal? Iya, kan? Cuman kan Lutungnya bisa ngomong ya, basically Iya. he's human. Oh iya. Anyway, Tapi si Jangan. Terus Ra, terus kamu nyanyi lagi. enggak. Apa? apa? Ya dia nggak mungkin deep down. Aku lagi bayangin film Planet of the Apes gitu. Kan nggak mungkin orang kayak jatuh cinta sama monyetnya karena nggak ada di ujungnya bahwa monyetnya akan berubah jadi orang. Ini karena cerita Lutung Kasarung dia akan jadi orang. Tapi Jadi Beauty dia and the jatuh Beast juga lah. Iya. Malah Beauty and the Beast Stockholm Syndrome dia sama si penculik. Bener. Anyway, Oh, yes, iya. anyway, Iya, bener-bener kita iya sih. balik ke poin aku. Belum saya juga soalnya. Jadi di ujung tiba-tiba kayak dia diundang lagi sama Purbararang untuk adu kecantikan, adu ketampanan pasangan. Iya. Terus kan, spoiler alert, ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Maksudnya kan udah pasti tahu juga teteh. Untuk ketampanan pasangan, terus Purbararang definitely pacaran sama pangeran gitu kan, yang Ganteng. ganteng ya fisiknya orang lah. Terus abis itu Nah kalau itu yang main Purbasari aku.
Enggak. Nanti Aku soalnya penonton nggak jadi nonton. Aku Nanti tiketnya outsider dijual. banget, kalian main aku gak main. Produsernya Kamu main. produsernya, Pak. Oh iya, aku Kamu produser. yang running semuanya, Pak. Iya, oke. Aku rasa Apang lagi mood ini deh. Kayak mood 13 year old. Lagi, bentar lagi mau haid pertama kali. Bagaikan langit. Iya. Anyway. Di sore hari. Terus habis itu waktu diundang lagi, definitely si monyet itu dibully lah sama Purbararang kayak Purbasari lo pacarnya monyet gak jelas. Iya benar. Kayak kita kalau misalnya tiba-tiba ya Pang, tiba-tiba adekmu Pang datang ke acara keluarga bawa pacar monyet, kamu komennya apa? Jujur Li. Gini deh, gak usah monyet. Ya orang gitu, dibawa pacar orang tapi jelek banget gitu. Ih jahat. Ih, Karena apa padanya. Kan nih susah kan apa gua adanya tanya coba. ya. Susah apa? Ada. Lo Susah. problem gak? Misalnya nih ya, lo lagi acara keluarga, tiba-tiba adik lo atau kakak lo bawa pacar barunya yang dimana keluarga lo semuanya kece-kece gitu. Terus tiba-tiba dia bawa pacar jelek banget. Itu masalah gak sih? Asik tapi asik atau udah jelek tapi nyebelin. Udah jelek diem aja gitu di pojokan. Gimana tuh ya? Ya itu kan yang terjadi di Purbararang sama Purbasari kan. Iya literally monyetnya dia. Even worse, tapi monyet yang dibawa gitu. Iya, jadi ya Purbararang sebenarnya menertawakan Tapi dan sebagai membuli monyet dia. monyet bisa ngomong tuh termasuk oke banget dong ya. Kan ada lagunya. dari sisi monyet apa? gitu. Kalau Kalau monyet, monyet bisa bisa ngomong. Enggak gitu deh lagunya, lagu apaan? Emang iya kalau monyet bisa ngomong. Iya. Enggak, iya, Kalau monyet monyet bisa bisa ngomong. ngomong. Lagu siapa guys? Pasti anjing bisa melolong, gonggong. melolong. Masa ada lagu gitu? Iya. Cari deh kamu. Kamu gaul dong. Janji Kamu janji udah- nih. Kalau monyet bisa ngomong, anjing bisa melolong, anjing emang bisa melolong. Monyet bisa ngomong itu aneh. Dong. Lanjutannya, tapi kamu jangan nyolong gitu. Masa? Iya. Betul. Ini lagu apa sih? Bener ada. Ada Nyolong lanjutannya. hatiku yang lagi kosong gitu lagunya Kalian lagi lanjutannya. ngebodoh-bodohin aku ya? Enggak. Nggak Kok ada. mikir? Nggak mungkin sih. Li. Enggak Ngebodohin mungkin. kamu Enggak mungkin banget. enggak bisa. Aku tanya ChatGPT ya. Kalau monyet bisa ngomong. Kayaknya gak ada deh I don't guys. know, I forgot my point. Kalau monyet bisa ngomong, anjing bisa melolong. Ini lirik lagu apa ya? Apa kata dia? Maaf saya tidak bisa menemukan lagu dengan lirik ini. Namun ada lagu berjudul Kalau Bulan Bisa Ngomong. Oh parah ya orang-orang ini ya. Gak ada tahu. Ini Kalau Bulan Bisa Ngomong yang dipopulerkan oleh Doel Sumbang dan Nini Carlina. Iya. Lagu ini memiliki lirik yang berbicara tentang personifikasi benda-benda seperti bulan yang bisa berbicara. Nggak ada monyet bisa ngomong. Tapi itu Kacau cuman ya. kalau bulan bisa ngomong dunia ini akan aneh Tapi banget. kalau bulan bisa ngomong lebih aneh lagi sih. Iya. Gitu, lihat ke langit kayak hello. Tapi itu jeniusnya Doel Sumbang. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Kita Makasih ya give udah tribute menyelamatkan to kembali. Pak Doel Nah ini Sumbang. pintar nih politically correct nih dia. Iya dia, dong. dia Iya. merasakan kita ngomongnya mulai ngaco. Aku bener-bener kayak penggemar nomor 1 ya Doel Sumbang loh. Kayak Doel Sumbang menurut aku adalah artis yang sangat apa adanya. Kenapa gitu? Karena dia bilang dia bikin Kalau Bulan Bisa Ngomong karena dengar suara kentut atau apa gitu, kayak hebat sekali dia. Ini beneran gak sih? Apa betul Doel Sumbang membuat lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong karena dia mendengar suara kentut? Ini Seberapa seringnya kita terinspirasi karena kita dengar suara kentut. Yang ada kalau kita dengar suara kentut kita tutup hidung tau. Tapi Doel Sumbang bisa membuat sebuah masterpiece ya. Itu Doel Sumbang. Ya benar, Doel Sumbang mengungkapkan bahwa inspirasi lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong berasal dari kejadian saat ia dan teman-temannya berkumpul di gunung. Dalam suasana sepi, salah satu temannya buang angin tanpa ada yang mengaku. Wah, hebat kamu Arah. Hebat kan? Aku kagum. If I'm a fan of someone, I will Yeah. know them sampai Okay, kayak nice. mereka pakai. Berarti dia apa sandal adanya ya, motor. dia relax about the situation gitu maksudnya. Iya. Oke. Anyway, lagi ngomongin apa ya tadi? Oh, Lutung Kasarung. Yeah. And then dia Tadi kita lagi ngomongin karakter arc-nya Purbasari. Iya. Yang Terus si diperankan oleh Purbasari- Berarti kalau Nala orang Amrita. apa adanya dia banyak ide ya. Mungkin lagi akan muncul kejeniusannya atau Ini sisi positif dari apa adanya. Iya. But I feel Oke. like genius is relative. Kayak mungkin aja ada orang yang tetap kayak, what? Kalau Bulan Bisa Ngomong tuh lagu biasa tapi aja tetap deh. ngehits, tapi kan ternyata Iya. meledak. Iya, cuman kan I don't know, I forgot my point.
Can we go back to the character yeah. arc of Purbasari? Iya, oke, I'm sorry om. Jadi kan Purbasari tuh bawa monyet, terus monyet tuh diketawain dan dibully, terus abis itu tiba-tiba terjadi suatu musibah di mana monyet itu kayak ya mati gitu. Terus abis itu Tapi di yang sana ngebully juga goblok ya. Monyet dibully. Kenapa? Monyet dibully. Soalnya kemarin tadi aku pagi baru lihat topeng monyet. sebenarnya basically ya yang dibully itu Purbasarinya. Oh iya iya. Iya gak sih? Si Kenapa kamu lihat topeng monyet? Kenapa namanya topeng monyet sih? Orang monyet beneran gak pakai Karena topeng? monyet pakai topeng Enggak, kan? pakai topeng. Jadi Oh. monyet dikasih topeng. Gitu. Makanya topeng monyet, dia nari-nari pakai topeng. Orang pakai topeng, topengnya monyet kan? Ya. Tanya ChatGPT lagi. Jadi Monyet Orang- dikasih topeng. monyet topengnya tapi orang, mukanya muka orang. Bisa Berarti robot, nggak bisa nggak apa trans- nggak apa adanya dong si monyet itu. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli banget. Kenapa namanya topeng monyet? Topeng Ya monyet. ada monyetnya pakai topeng. Iya, Ara. karena Sorry ya. karena harusnya topeng monyet tuh topengnya yang monyet, bukan monyetnya yang pakai topeng. Kalau itu harusnya topeng robot dipakai monyet namanya gitu. Tenang. Ya, sorry. Produser bilang udah 20 menit episode ini berlalu. Belum ada poin sama nggak ada sekali. poinnya. Nggak jelas Nggak ngomongin jelas. apa. Karena dia dari bahasa Inggris masking monkey. Diterjemahkan jadi topeng monyet. Jadi kan podcast kita ini Jakarta Crazy Buddhist ya. Crazy-nya udah tercapai ya kayaknya ya. Oke, I know the Buddhist. I know Iya, the makanya. Buddhist. Mana Buddhistnya I know apa the Buddhist gitu loh. aspect of this episode. Oke apa? Aku rasa dari Jakarta Crazy Buddhist Revamp ya. Ini adalah episode paling asik yang kita pernah lalui. Karena kita apa adanya banget gak sih di episode ini? Dengan segala kepribadian kita yang ya adanya begini aja gitu. Iya, maksudnya dengan segala kepribadian kita yang Apang tuh kayak agak-agak nyebelin dan suka marah-marah sendiri soal topeng monyet. Terus Dan aku yang asik, lucu, dan mute. and available. Follow Ara Aji Siwi. TikTok. TikTok. Dan Terus? Om Muli yang Gen Y. yang Desperately yang berusaha kalau boleh bisa mengarahkan ngomong. diskusi ini ke arah yang ada arahnya tapi Nggak, yang tapi nggak desperately berusaha. no. Oh, iya, Om, oke. dari Iya, tadi Om Muli tuh yang kamu paling berusaha nge-distract. menjustifikasi segala pernyataan kita. Kamu penuh keraguan terhadap kita. Kamu gak percaya sama kita di episode kali ini. Nah, kenapa kita bisa happy? Heeh. Kenapa? Kenapa kita bisa happy? Karena kita percaya kita mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Oke, mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Apa itu artinya Ara Aji Siwi? Definitely if I explain I will be wrong. Cuman aku ngerasa ya basically kalau we simplified kesadaran Buddha kan berarti actually kayak true happiness gitu. Iya. Kayak happiness yang bener-bener kayak ya happy aja gitu. Iya. Without any regrets. Kayak aku ngerasa ya happiness yang if it's not true happiness like kayak misalnya kayak dapat duit. Abis dapat duit kita takut hilang. Iya kan? That's not true happiness. Mabok, I'm so happy whenever I'm drunk. Tapi begitu Tapi besokannya. begitu hangover, I'm like so regretting everything that I did yesterday. And semua yang kayak gitu. Jadi kamu suka mabok. Enggak. Itu tadi cuman biar penjelasannya gong aja. oke. Being drunk tuh kayak menurut aku Enggak. nggak aku banget. Oh. Ih, gak Apa- apa, kamu ada ada- jadi. Kamu Oh, that was a trap! apa adanya banget sih kamu. Gila. Jadi mencapai kesadaran Buddha dalam badan apa adanya. Itu berarti mencapai kalau kita mau achieve true happiness with no regrets, with no kayak ketakutan abis ini kita akan kehilangan, kita harus apa adanya. Bener gak sih? Jadi That's kita nggak masalah dengan diri kita yang begini aja tanpa harus adanya filter, make up dan lain sebagainya gitu maksudnya. Iya. Gila. Tapi gimana caranya? How do we achieve that kayak sense of kayak calmness and peacefulness sehingga kita nggak apa-apa kita apa adanya. Wah, Percaya orang. percaya orang. Iya. Karena nggak apa adanya, karena nggak percaya orang. Aku confused. Percaya orang Karena apa seringkali kita- kaitannya? karena Kayaknya kita kayak takut loncat judge. gitu logikanya dari Karena kita takut judgement orang, takut penilaian orang, takut kita selalu ngerasa kita akan diserang, kita akan dinilai, makanya kita mencoba untuk tidak apa adanya Kita supaya Menurut aku nilai kamu di podcast episode ini 3 dari 100. Anjir. kok gitu sih? Kan kita selalu dinilai Oh iya orang. benar. Iya.
Iya, iya. Jadi kita udah keburu curiga dulu. Itu Iya. maksudnya kita nggak bisa percaya sama manusia lain, sama orang Iya, gitu. iya, Percaya that other people sebenarnya ya orang juga kayak kita gitu. Iya. Oke. Terus Iya. Belum. Belum kok. gantung bro. Masih belum. Gantung. Karena tukang gongnya kan ini. Dong. Aku nggak tahu deh, Om. Soalnya dia tiba-tiba belok ke percaya orang, aku bingung jadinya. Tapi ngerti Iya, kan kamu maksudnya belok ya, kan? Bang? Aku nggak ngerti. Bahwa seringkali orang nggak apa adanya karena itu. Karena udah berpikir curiga pada orang lain. Muncul prasangka gitu loh. Maksudnya. Iya. Oh. Kayak Jadi kayak- kayak berduri gitu ya kayak. Iya kan kita kenapa kamu bilang banyak orang bangun wall karena kan itu Bangun kan. dinding. Bangun dinding kan supaya. Karena orang nggak Supaya nggak orang diserang. supaya orang lain nggak bisa terlalu mendekat, jadi dia ngerasa dirinya aman di balik dinding-dinding Iya, gitu, betul, gitu betul. kan. Iya. Oh. Jadi bahkan kadang ketika orang mengklaim gue nih apa adanya, seringkali itu juga bagian dari proteksi diri sih. Oh. Aku Iya nggak kan? ngerti kenapa Abang Nggak sengatak tahu. itu. Iya karena maksudnya itu jadi justifikasi terhadap tindakannya gitu loh. Tenang. Yang sebenarnya kenapa sih jadi emosional gitu ya? Kamu bagus orasi Emosi, dikit iya. orasi. Mungkin ini apa adanya saya Iya. selalu emosional gitu Iya. sebenarnya ketika bicara ini. Jakarta kaum Buddhis. Tapi ya, aku ngerasa ya Jakarta Crazy Buddhist tuh, aku nggak tahu sih kita bisa dibilang podcast sukses atau enggak. Sukses! Kalau berdasarkan followers sih belum ya. Iya belum. Jangan Kita lihat baru- followers lah. Iya, Oh, sorry. apa sih semuanya dihitung pakai followers. Iya jangan marah. Emang Dari likes aja. Gimana sih? dari like share. Aku ngerasa kita bisa bertahan sampai segini karena kita ada crazy-nya. Kalau Iya, Jakarta iya, iya, Buddhist iya. doang kita akan will Agak be so berat ya. much under pressure. Iya, iya, Bener. iya, iya. Karena Dan kalau kita kayak Jakarta Smart Buddhist, will be kayak under pressure. kalau banget. kita Jakarta aja kayaknya apa ya maksudnya? podcast Jakarta. What? Jakarta. Oh, maksudnya Tapi aku juga Provinsi. bersyukur kita bukan Jakarta Buddhis apa adanya juga sih. kenapa? Takut ya? Enggak. Kalau terlalu apa adanya takut ini ya, kayak Apa kita jadi- takut ditangkap ya sama Kayak kita ya enggak. takut diserang masa ya, takut Apa adanya digeruduk. pun akan jadi label yang kita harus apa adanya gitu Oh. loh. Iya. Jadi- Stop saying that. jadi kita Gue tuh pa- orangnya apa adanya. Itu pick me apa adanya anjir. Itu istilahnya maksudnya. Tapi emang hari gini bisa ya Suku pick me. jadi orang nggak palsu gitu emang bisa ya? Kan susah. Ya nggak sih? Ya iya Once itu you, I think ya, once you start thinking kayak gue nih apa adanya, apa gue being fake ya, and then you're being fake. That Kayak is- whatever you feel, That's so meta, man. what's the matter? Facebook? Meta AI. aku tiap kayak 2 bulan sekali aku nanya Meta AI. Siapa itu Ara Jiziwi? Tapi Meta AI Serius? is so bad, man. Iya, but Meta AI is not good. Go Iya, with ChatGPT. ChatGPT is better. Karena sampai sekarang dia nggak tahu Alim Studio. Oh, kebalik. Nanti Nggak misalnya gini, terima. kayak gini bang, kayak gini. Siapa itu Ara Jiziwi? Saya tidak tahu. Terus bang, Ara Jiziwi itu penari gini. Oh, nih. kamu Terus, jelasin. Kamu feeding ya. Aku feeding supaya dia tahu, supaya Kamu kalau harus ada yang bilang, nanya. kamu harus ingat gitu. Kalau Oh, kamu nggak bilang, gitu. And iya. then ya kamu harusnya gimana sih gitu. Terus habis itu kayak ya udah Ara Jiziwi penari gini. Terus deh Alim Studio apa? Alim Studio penari gini. Sama. That's what they do. Gimana sih? Anyway, my Iya. point was kayak aku ngerasa apa adanya ya kayak lebih ke kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, Kalau pengen kentut. pengen kentut. Kalau sakit I think perut, that's like the most simple explanation. itu apa adanya dong. Iya, cuman maksudnya bukan kayak kalau pengen bunuh orang. Jangan. Then how do you limit yourself from being that apa adanya ya? Om, I need guidance. I don't do guidance, man. But isn't that like Kita the tuh- point of being old? Like We've you're been 24 friends- years older we've than been me. friends for more than 10 years. Should know that guidance you don't go to me, you go to Apang. You go to me, I go to who. Gimana bang? You go to who? Jadi batasannya apa nih? Apa adanya? Nggak tahu ya. Apa ya? Cuma rasanya kalau apa adanya Buddhism tuh basicnya tetap Maitri Karuna gitu loh. Maitri Karuna tuh Maksudnya apalagi? gini, Jangan memberikan rasa- istilah-istilah baru yang Compassion, ngomel dong. compassion, Oh, iya. compassion. Tanya aja. Sorry. Compassion, Tanya aja. compassion, compassion. Apa adanya I ini? wanna hear him ask me Oh ya udah. politely. Oke. Coba. Mas Alim Studio Ya, yang kenapa Uli? baik hatinya. Oh nggak usah gitu. Ganteng Aku rasa aja. kalau kamu apa adanya nama kamu Alim Sudiro. Iya. Kamu jangan ini. Mas Alim Studio yang alim. Ya Eh. kenapa. Karena studio is a weird name. Studio. Ya, anyway, Mas Iya. Alim Studio yang baik. Mas Alim Studio yang baik. Ya. Apa artinya Maitri Karuna dalam Baik. Buddhism? Maitri Karuna itu adalah sebuah perasaan
Compassion ya, Ra? Compassion. Iya, perasaan apa sih itu ya? Perasaan care, sayang terhadap orang lain, ingin orang lain bahagia. Oh. Kayak perasaan peduli pada. I don't think we ever truly want to kill someone. Iya, itu nggak apa adanya. Menurut aku, we don't ever truly wanna kill someone. Kita tuh selalu kayak kita pengen dicintai sih, mostly kita as human beings. Kita want to be taken care of, kita want to be loved, kita want to be dipeluk ketika mau tidur. Kamu tahu itu nggak dari mana? Dari mana? Karena semua orang pernah menjadi bayi dan pernah jadi anak kecil. Gimana, tolong dijelaskan. Ini episode yang paling confusing nih kalau buat aku ya, guys. Loh, enggak. I'm so sorry, guys. I mean like babies, born babies, anak kecil, they wanna be loved, right? Yeah. Sebelum dia kemudian menjadi pembunuh. Artinya nature-nya manusia adalah Pengen disayang. pengen disayang, pengen hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, being loved. Yeah, gitu. and if we don't get our way, then orang bisa kecenderungannya macam-macam ya. Tergantung kecenderungan orang masing-masing. Ada yang mau bunuh, ada yang nangis, ada yang posting depresi, ada yang posting nangis-nangis di Instagram. But like, I feel basically we all wanna be kayak diperhatiin apa segala gitu-gitu. Dan kita punya kapasitas untuk juga care dan memperhatikan orang dan But itulah. I feel like that's what we believe as Buddhists. If you wanna be taken care of, if you wanna then you treat people the way you wanna be treated kan. Yeah, if you wanna be cared, you care. Iya. I think And automatically you will be cared gitu kan. yes. Iya. Gitu ya. Menurutku apa adanya adalah sebenarnya perasaan. Kalau perasaan tuh yang penting apa adanya, bukan cara kita ngomong apa adanya. Oh. Maksudnya we know our feelings Iya. Iya. secara jujur gitu bahwa Oh, I know. Ya. kita nggak suka situasi ini, kita jujur aja kita kayaknya nggak tahu. Tapi bahwa situasi itu membuat kita harus Ada di situ. ada di situ, ya tidak membuat masalah dan tidak membuat orang lain susah. Itu adalah cara kita untuk menjaga suasana. Tapi kita tahu perasaan kita. Yang masalah adalah ketika misalnya lu nanya sama gue, gimana tadi lu? Oh, gue baik-baik aja. Iya, ngerti. Padahal the feeling is Berarti sebenarnya yang jadi problem kalau bicara mengenai apa adanya ya. Kadang-kadang kita orang terlalu sering gak jujur sama apa yang mereka benar-benar rasa sampai waktu ditanya dia ngerasa apa dia nggak tahu gitu. Iya. Karena udah terlalu berjarak sama dirinya sendiri gitu. Itu Iya. kan yang jadinya susah buat Iya, menjadi apa adanya. Apa adanya adalah ya lo tahu gitu apa yang lo rasakan and you're okay Iya. with that, whatever that is. Bukan berarti terus lo mau bunuh orang atau apa, Iya. nggak kayak gitu ya. Ya, Soalnya karena- kan sebenarnya katanya Bu Eko, Iya. yaitu Ibunya Pandita Utama. Ara Aji Siwi. My mama, my big mama, dia bilang kayak perasaan tuh nggak pernah salah. Jadi you should never feel guilty. Kamu nggak boleh pernah merasa bersalah akan apapun yang kamu rasain, because kamu nggak perasaan tuh nggak pernah salah. Jadi nggak ada perasaan itu yang kotor. Nggak- Betul, Atau betul. salah atau jelek Nah, di perasaan. situ perasaan munculnya- aja, perasaan hanya perasaan. Ya, Iya. di situ munculnya kenapa Tapi ada- tindakan itu lain cerita ya. Iya. di situ muncul Iya dong. Di situ munculnya Apa tuh? di situ munculnya kesadaran Buddha Oh. dan apa adanya. Maksudnya itu tadi Uli, yang apa kita tuh kan jadi kayak ya kita saat mencapai kesadaran Buddha dengan perasaan kita apa adanya, kita itu tadi nggak ada yang dosa, nggak ada yang kotor, kita nafsu, kita serakah, kita Ya itu perasaan. iya gitu. I think I've been on like kayak where it's publicized. What am I saying? It's publicized kayak misalnya. Tapi aku pokoknya paling apa adanya nih ya. Ara yang paling to my core apa adanya. Kalau aku lagi di Jakarta Crazy Buddhist. Oke. Yang kayak bener-bener publicized gitu. Because it's like we're here and we're all crazy and like let's do this gitu. Cuman emang kayak it's a bit kind of hard sometimes kalau misalnya kayak I don't know, like kita tuh membawa nama Buddhis loh guys. Dan kayak kita kayak bener-bener gak tahu berapa orang yang akan nonton. Tapi kita bener-bener bisa kayak ngomong apa aja gitu di sini. Untunglah kita pakai nama Crazy di depannya. Jadi Iya, I love the name untuk Crazy. disclaimer. Cuman kayak I think kalau misalnya di luar kayak I also think This there's your so idea, many. right? Crazy. Mas Rusdi, ini idenya bapaknya Ara. Hey, love you daddy. I feel like kalau misalnya kayak nggak di sini kayak I feel like there's so many things at stake. Kalau misalnya ngomong gini nanti ini yang namanya jadi kelihatan jelek apa segala gitu-gitu, and it's like so pressurizing. Tapi I think this is the most apa adanya, and aku nggak berasa kayak aku lagi shooting apa gitu kayak. So it's kind of freeing gitu. Jadi this is like therapy for me. Jakarta Crazy wow. Buddhist Oke, sessions. wow. Don't Semoga feel jadi under terapi juga buat pressure. yang denger. You do realize this is like
on air, right? That's exactly my point, Om. So itu dia episode apa adanya. Yes. I don't think it's very pencerahan, tapi kayak ya apa adanya kita crazy aja, pencerahannya nggak terlalu banyak kali ya. Yeah. Just be yourself, guys. Intinya itu ya. See you next episode. See ya. Bye. We are Jakarta Crazy Buddhist. Uli Herdi. Ara Haji Siwi. Apang Alim Studio. Crazy? Definitely. Wise? Not necessarily.